Letak SMA Nusantara Blandong itu di perbatasan dengan Kabupaten Gresik dan perbatasan Kabupaten Lamongan. Salah satu dari SMA yang terletak di 3T, yaitu daerah terpinggir, terpencil, dan termiskin. Anak-anak yang melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi itu tidak sampai 30%. Lebih dari 60% anak-anak tidak melanjutkan. Kita mencoba membuat proposal itu ke Provinsi Jawa Timur. Alhamdulillah tahun 2018 kita ikut program double track yang tahun pertama. SMA Ndawar Blandong mau ambil program apa? Saya melihat latar belakangnya. Anak-anak di sini itu senang dengan tampil. Kemudian saya melihat begini, kebetulan mayoritas di sini adalah perempuan muridnya, banyak yang perempuan. Akhirnya kami putuskan untuk tahun pertama double track di SMA Nusantara Blandong adalah kelas tata boga, tata rias, dan tata busana. 3 itu dengan jumlah siswa 46 sesuai dengan kebijakan dari provinsi. Anak-anak tidak hanya berlatih saja, tidak hanya membuat, tapi harus bisa memasarkan. Jadi ada transaksi bisa secara online maupun offline. Yang offline saya bukakan di koperasi siswa. Saya kalau keliling di Kopsis itu saya lihat, oh kadang ada Black Forest, kadang ada Paisus itu. Gini nih, ini ada yang request teman-teman itu Bu, ada yang memang kita sendiri yang membuat. Alhamdulillah, habis sisa pertama itu sudah Bapak Ibu sudah gak kebagian, sudah diserbu sama temannya. Jadi dengan double track ini anak-anak betul-betul jiwa wirausahanya terbangun, ya. Bahkan anak-anak ingin mengembangkan lebih jauh lagi. Niatan memperbaiki memperbaiki perekonomian itu sangat kuat sekali. Makanya tidak heran anak-anak sangat-sangat semangat untuk mengikuti program double track ini. Bahkan saya anjurkan, jangan itu saja, kamu harus bisa berinovasi. Sekali lagi terima kasih kepada tim double track ITS, kepada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur yang sudah memberi kesempatan untuk melaksanakan program double track. Semoga ke depan SMA Ndawar Blandong dengan double track lebih maju lagi. Di sini saya mau cerita bagaimana perjalanan saya di program double track sampai saya bisa berwirausaha sendiri, ya meskipun masih kecil-kecilan lah. Pertama itu waktu sekolah di sini kan belum ada ya program double track waktu saya masuk. Adanya itu waktu saya kelas 2 SMA itu baru ada. Akhirnya saya tuh gini, wah enak kayak program ini, soalnya dari awal itu suka masak. Dan kapan lagi ada kesempatan kayak gini, saya bisa ikut seperti ini. Dan semuanya sekolah itu ada, di luar pun kalau mau les atau apa kayak gitu tuh bayarnya pasti mahal. Jadi udahlah saya masuk, saya telateni, saya tekuni. Saya itu udah mulai berpikir bagaimana ilmu yang saya dapat di double track itu tidak hanya berhenti di saya, tapi bisa bermanfaat untuk orang sekitar, terutama keluarga saya. Ingin membantu perekonomian keluarga lah, karena saya berasal dari keluarga yang kurang mampu. Jadi saya dapatkan uang itu dari hasil kerja keras saya sendiri, dari jualan kue itu tadi. Dia ada program double track di sekolahannya. Saya bikin kue bisa, masak-masak juga bisa. Di dalam diri saya itu bisa menemukan kreativitas baru. Saya mengundang ibu-ibu PKK di desa kami, terus saya undang kita punya program bikin kue, masak-masak. Ternyata dari waktu ke waktu saya kembangkan usaha ini, dan alhamdulillah respon orang-orang kepada saya positif dan banyak yang mendukung saya. Kepada anak-anak yang seusia Vita,
bisa dibuat contoh itu anak seperti Vita itu. Kan pesanan semakin membludak, semakin banyak. Saya tidak mampu untuk membuat itu sendiri. Akhirnya saya ajaklah, pertama itu saya ajaklah tetangga-tetangga sekitar yang mau ya, ke rumahnya Mbak Vita main-main, lihat Mbak Vita bikin kue. Kemudian lama-kelamaan saya suka, saya menawarkan pada Mbak Vita, butuh nggak karyawan, saya gitu. Tapi saya nggak bisa kasih gaji mahal ya, saya cuma bisa kasih sekian. Tapi mereka itu menerimanya itu dengan respon yang sangat positif. Ya aku mau, malah berebutan. Dan mereka yang awalnya nggak tahu sama sekali buat kue, akhirnya mereka sedikit demi sedikit itu tahu, oh caranya buat kue itu seperti ini loh, oh caranya packing kue itu seperti ini. Jadi mereka dapat pengalaman baru dari saya. Jadi kalau di rumah itu kadang dia itu, mama aku tak bikin masakan ya bikin sendiri, dia bisa bikin kue dan pesenannya itu sangat banyak sekali. Jadi salah satu teman ada yang membantunya atau ibu yang lain tuh bangga dia bisa bantu dan juga menghasilkan uang biarpun dia sedikit tapi sangat bermanfaat bagi mereka. Malah gini, Mbak dapat pesanan banyak, aku ikut ya, nanti aku lumayan lah buat hasilnya itu dibuat yang lain lah Mbak. Mulai itu dikasih modal sama orang tua sekitar 2 jutaan gitu. Mempromosikan dagangan saya itu lewat mama saya itu dipromosikan sama teman-temannya. Akhirnya banyak pesanan. Awalnya sih cuma sedikit, 1-2 toples gitu per hari. Tapi lama-kelamaan itu udah terkenal dari mulut ke mulut di daerah sini itu udah terkenal kalau saya bisa buat kue gitu dan rasanya alhamdulillah harganya juga terjangkau. Jadi banyak pesanan yang datang. Untung yang bisa saya peroleh sampai saat ini dari per bulan bisa mendapatkan untung bersih sekitar 300 sampai 500 ribu. Musimnya mau hari raya Idul Fitri gitu kan banyak pesanan kue-kue kering sama kayak kue-kue basah. Itu saya bisa meraup keuntungan sekitar 1,5 juta sampai 2 juta. Pesanan kue kering itu banyak banget, mulai dari media sosial FB itu tadi sama orang-orang di sekitar sini. Keuntungan saya yang saya dapat itu alhamdulillah lumayan besar, bisa balik modal yang awal dan yang sekarang itu malah lebih besar lagi soalnya saya kembangkan. Nah, makanya itu saya bisa mengajak adik-adik dan tetangga-tetangga untuk gabung dengan bisnis saya.